Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siandira Ramadhani, absen 31 dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan membahas mengenai flashing smartphone. Apa itu flashing smartphone? Flashing smartphone adalah proses menginstal ulang atau mengganti firmware atau sistem operasi pada ponsel. Kemudian contoh-contoh sistem Android yang membutuhkan flashing. Yang pertama yaitu boot loop. Ponsel hanya menampilkan logo merek saat dinyalakan dan tidak bisa masuk ke sistem. Yang kedua, soft brick. Ponsel tidak bisa menyala dengan normal, tetapi masih bisa masuk ke mode recovery atau flash boot. Yang ketiga, hard brick. Ponsel benar-benar mati total dan tidak bisa merespons, biasanya akibat gagal flashing sebelumnya. Yang keempat, sistem error atau crash. Aplikasi sering berhenti sendiri, lag berat, atau muncul pesan error terus-menerus. Yang terakhir, lupa pola atau kata sandi. Jika tidak bisa di-reset melalui recovery mode, flashing bisa menjadi solusi terakhir. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian dari flashing. Keuntungan dari flashing yang pertama yaitu memperbaiki kerusakan sistem dengan mengatasi masalah seperti boot loop, crash, error, atau sistem yang lambat. Yang kedua, mengembalikan performa ponsel dengan menghilangkan lag, bug, atau error akibat penggunaan jangka panjang. Yang ketiga, menghapus virus dan malware. Jika ponsel terinfeksi dan tidak bisa dibersihkan dengan cara biasa, flashing bisa mengembalikan sistem ke kondisi awal. Yang keempat, upgrade atau downgrade OS. Memungkinkan pengguna untuk memperbarui sistem ke versi terbaru atau kembali ke versi sebelumnya jika mengalami bug. Kemudian kerugian dari flashing. Yang pertama yaitu garansi hilang. Jika ponsel masih dalam masa garansi, melakukan flashing bisa membatalkan garansi resmi. Yang kedua, data terhapus. Proses flashing akan menghapus semua data di ponsel termasuk foto, kontak, dan aplikasi. Yang ketiga, resiko boot loop atau break. Jika flashing gagal atau menggunakan firmware yang salah, ponsel bisa mengalami boot loop atau bahkan mati total atau hard break. Yang keempat, kesalahan kompatibilitas. Menggunakan firmware yang tidak sesuai dengan model perangkat bisa menyebabkan video tertentu tidak berfungsi atau ponsel menjadi tidak stabil. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan flashing. Yang pertama, backup data. Yang kedua, cek kompatibilitas firmware. Yang ketiga, cek baterai perangkat. Yang keempat, unduh dan siapkan perangkat lunak yang diperlukan. Yang kelima, cek status bootloader. Dan ini langkah-langkah flashing menggunakan Odin dengan contoh HP Samsung Galaxy A10 sebagai referensi. Yang pertama, ekstrak file yang diperlukan dengan cara ekstrak firmware hasil unduhan hingga mendapatkan file dengan ekstensi TAR-MD5, kemudian ekstrak Odin di PC. Yang kedua, masuk ke download mode dengan cara matikan HP Samsung, lalu tekan dan tahan tombol volume down, home, power secara bersamaan. Untuk HP tanpa tombol home, gunakan volume down, Bixby, dan power. Setelah muncul peringatan warning, tekan volume up untuk masuk ke download mode. Yang ketiga, sambungan HP ke PC. Dengan cara gunakan kabel USB dan pastikan perangkat dikenali oleh Odin dan akan muncul ID COM berwarna biru di Odin. Yang keempat, load firmware di Odin. Buka Odin lalu masukkan file firmware. Dengan cara klik BL, klik AP, klik CP dan klik CSG dan gunakan CSG_home jika tidak ingin kehilangan data. Yang kelima, pastikan pengaturan di Odin dengan cara centang auto reboot dan F reset time di tab option. Jangan ubah opsi lain. Yang keenam, mulai proses flashing dengan cara klik start dan tunggu proses berjalan sekitar 5-10 menit. Yang ketujuh atau yang terakhir, HP reboot otomatis. Setelah selesai akan muncul tulisan paste di Odin dengan latar hijau. HP akan restart otomatis, tunggu hingga masuk ke tampilan awal setup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.